Jumpa lagi di Skysen. Mulai dari video ini dan ke depannya, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman PHP. Video-video ini dirancang sebagai sebuah kursus yang lengkap dengan materi yang dirancang untuk belajar secara step by step dimulai dari nol, sehingga bisa dipahami oleh seseorang yang belum punya pengalaman coding PHP. Tujuan dari kursus ini adalah agar teman-teman bisa menjadi seorang web programmer atau back-end developer. Pertama kita mesti mengenal terlebih dahulu apakah itu PHP. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Randolph pada tahun 1994. Berhubung video ini dibuat pada tahun 2023, artinya saat ini PHP sudah berumur 29 tahun. Saat ini PHP berada di versi 8 dan sudah mengalami banyak perkembangan dibandingkan dengan versi awalnya. Pada waktu pertama kali dikenalkan, PHP singkatan dari Personal Homepage. Namun dalam perkembangannya ternyata istilah personal homepage semakin lama semakin memudar karena orang lebih banyak membuat situs besar daripada situs perorangan. Sementara bahasa pemrograman PHP semakin terkenal dan orang-orang mulai menganggap bahwa PHP itu adalah sebuah kata yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, PHP sekarang dianggap singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadinya rekursif ya, PHP singkatan dari PHP. Yang dimaksud hypertext di sini adalah HTML. Kalau teman-teman ingat, HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi PHP ini memproses terlebih dahulu file HTML sebelum dikirimkan ke user. Melalui proses ini kita bisa mengganti konten HTML sehingga situs kita menjadi lebih dinamis. Sebagai contoh, apabila kita melihat ke halaman utama dari situs berita seperti Detik atau Kompas, sebelum file HTML-nya dikirim ke kita, di server terjadi proses pengambilan artikel-artikel terbaru untuk tampil di halaman utama. Dan apabila halaman utama ini kita refresh beberapa jam kemudian, isi kontennya sudah berubah karena sudah diganti dengan artikel yang lebih baru. Apa saja yang bisa kita buat menggunakan bahasa pemrograman PHP? Yang pertama, kita bisa membuat situs yang dinamis, seperti yang kita bahas barusan. Yang kedua, kita bisa menggunakan PHP untuk membuat script yang dijalankan menggunakan command line. Biasanya script seperti ini saya gunakan pada cron, yang dijadwalkan untuk eksekusi pada waktu tertentu. Contohnya adalah script untuk backup data. Apa saja keunggulan dari PHP? Yang pertama adalah cross-platform. Web server PHP bisa dijalankan di berbagai jenis sistem operasi, yaitu Linux, macOS, dan Windows. Yang kedua adalah open source dan gratis. Jadi untuk menggunakan PHP ini kita tidak perlu membayar biaya lisensi. Bahkan kita boleh menggunakannya untuk keperluan komersil. Kemudian bahasa PHP ini mudah untuk dipelajari dan sudah dilengkapi dengan library untuk mengakses berbagai jenis database. Berhubung jumlah pemakai PHP sudah banyak, maka sudah terbentuk komunitas yang besar. Jadi kalau kita memiliki masalah dalam pemrograman, kita bisa bertanya ke komunitas dan ada yang membantu kita. Komunitas juga telah menambahkan banyak library dan framework yang sangat membantu kita dalam membangun situs. Dan yang terakhir, walaupun berdasarkan data di GitHub menunjukkan bahwa PHP cenderung menurun, namun survei lain menunjukkan bahwa hampir 80% dari situs yang sedang berjalan dibuat menggunakan PHP, termasuk Facebook, Wikipedia, dan WordPress. Dari sisi lowongan kerja juga menunjukkan masih banyak permintaan programmer yang menguasai PHP. Jadi bahasa pemrograman PHP ini masih worth it untuk dipelajari. Nah, sebenarnya di situasi yang idealnya, sebelum mempelajari PHP, kita harus menguasai front-end terlebih dahulu. Namun apabila teman-teman tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari front-end secara keseluruhan, maka teman-teman cukup menguasai bagian HTML-nya saja. Materi HTML ini tetap wajib untuk dikuasai terlebih dahulu, dan bagi yang belum belajar HTML, materi pelajarannya bisa diakses secara gratis di YouTube channel Skysen Coding. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Chiang, saya adalah pemilik YouTube channel Skysen Coding, dan melalui video-video di sini saya berbagi tutorial dan pengalaman saya sebagai programmer. Saya sudah tertarik dengan pemrograman sejak sekolah, dan untuk mendalami ilmu pemrograman, saya mengambil jurusan Teknik Informatika di Universitas Bina Nusantara. Pekerjaan saya adalah wirausaha di bidang mesin kasir, terutama untuk restoran, food court, dan minimarket. Jadi kalau teman-teman melihat ke channel Skysen, terkadang saya juga berbagi mengenai mesin kasir, baik berupa aplikasi yang kami buat sendiri, klien yang menggunakan aplikasi kami, dan juga peripheral yang sering digunakan di mesin kasir, seperti all-in-one VC, printer, cash drawer, magnetic card reader, barcode scanner, fingerprint reader, customer display, dan lain-lain.
Materi apa saja yang dibahas di dalam kursus? Pada playlist pertama kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemrograman PHP. Tentunya yang pertama kali dibahas adalah cara install PHP ke komputer kita, sehingga bisa kita gunakan untuk coding. Selanjutnya kita akan belajar mengenai variabel yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis data yang bisa kita gunakan pada PHP. Dan kita juga akan belajar mengenai operator, yaitu simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk melakukan operasi pada data. Selanjutnya kita akan belajar mengenai percabangan, di mana kita bisa mengatur agar server mengeksekusi kode yang berbeda tergantung dari kondisi. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai perulangan, di mana kita bisa meminta server untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang. Setelah menguasai materi dasar, kita akan masuk ke materi yang lebih sulit. Yang pertama adalah function, di mana kita bisa mengelompokkan sejumlah instruksi sebagai sebuah function. Hal ini akan mempermudah kita untuk memakai ulang instruksi tersebut. Kemudian kita akan belajar mengenai array, yang merupakan struktur data yang paling sering digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Lalu kita akan masuk ke struktur data yang lebih rumit lagi, yaitu objek, di mana kita bisa menyimpan banyak data dan function ke dalam satu objek. Object-oriented programming ini nantinya akan sangat berguna pada saat kita mengerjakan proyek besar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara mengakses database MySQL dari PHP. Walaupun PHP sudah mendukung banyak jenis database, namun yang kita gunakan di sini adalah MySQL, karena biasanya PHP dipasangkan dengan database MySQL. Kita juga akan belajar mengenai form, di mana kita akan meminta user untuk memasukkan data dan mengirimkannya ke server. Lalu kita akan belajar untuk menuliskan kode untuk menerima data tersebut dan melakukan validasi dan menyimpannya ke database. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita akan memulai pembahasan mengenai cara instalasi PHP.